Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin, ya. Akibat yang baik itu adalah bagi mereka yang bertakwa. Oke? Ending yang baik adalah bagi mereka yang bertakwa. Wala udwana illa 'alal zalimin. Bukan kafirin nih. Pidato Nabi di Madinah ini. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan, tidak ada musuh kecuali kepada mereka orang-orang zalim. Jadi kalau orang kafirnya baik ya baik. Orang Islamnya zalimnya tetap dihukum. Hukum tetap sama. Di mata hukum semua sama, baik itu orang Yahudi, orang Nasrani, siapapun pemerintahannya, kalau mau berhukum ya harus sama. Nah di sini Nabi tidak katakan kafirin wala udwana illa 'alal zalimin, kecuali pada penjahat kita tertibkan gitu. Siapapun itu, jangan mentang-mentang wah dia mah Islam gitu misalkan ya, jangan dihukum, jangan dianu, dibebaskan saja. Kalau orang yang bukan Islam dihukum, nggak boleh kayak gitu. Kajian Nabi itu hebat kan, harus bijak. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, itu Quran. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau kamu tuh bikin kebijakan untuk orang-orang, fahkum bil adl. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, buat hukum, buat undang-undang yang adil. Itu pesannya, pesan Al-Quran itu. Di situ kalimatnya apa? Wa idza hakamtum bainan nasi, nas itu apa? Manusia, general. Termnya term general. Siapapun dia, mau Kristen, Islam, manusia, nas. Maka ketika kamu buat keputusan, buat undang-undang, buat kebijakan, peraturan, wa idza hakamtum bainan nas, untuk manusia ini, rakyat, antahkumu bil adl, pakai yang adil. Itu Quran pesannya. Ya. Jadi jangan itu, kalau udah pemerintahan nggak boleh kita menganakmaskan pilar-pilar masyarakat peradaban. Betul begitu. Itu Quran itu sudah, insyaallah luar biasa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Terus Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sambil pasti udah biasa baca doa ini kan? Ya Allah, terimalah dari kami apapun itu amal-amal kami, innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Terimalah tobat kami ya maulana, innaka antat tawwabur rahim. Tawwab, tahu maha penerima sekali, ya, maha penerima sekali tobat. Ar-Rahim. Wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Berilah hidayah kepada kami, tunjukkan kami kepada jalan yang hak, wa wafiqna ilal haqq wa ila tariqil mustaqim, dan jalan yang lurus. Bi barakatil Qur'anil azim, dengan keberkahan Al-Qur'anul azim yang kita khatamkan itu. Wa bi hurmati man arsaltahu rahmatan lil alamin, dan dengan sebab kemuliaan manusia yang engkau utus, nabi nih, yang engkau utus sebagai rahmat bagi semesta alam. Berarti sini Nabi Muhammad ya, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Wa'fu 'anna ya karim, ampuni kami ya Allah yang maha mulia, yang maha pemberi, karim, loman, pemberi, mulia. Wa'fu 'anna ya rahim, waghfir lana dzunubana, sama aja nih, waghfir lana dzunubana bi fadlika wa karomika ya akramal akramin. Jadi kita meminta kepada Allah tapi dengan memuji-muji Allah, bi fadlika wa karomika ya akramal akramin, ya karim ya rahim, itu kan sebagai bentuk pujian. Jadi intinya ini contoh buat kita, ini contoh doa. Kalau kita meminta sesuatu berharap akan dikasih, ya harus bagus cara penyampaiannya, muji-mujilah orang yang kita biar kita dikasih. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Ya Allah, hiasilah diri kami ya dengan Al-Qur'an. Bi zinatil Qur'an, dengan hiasan Al-Qur'an. Wa akrimna bi karamatil Qur'an, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Qur'an. Wa syarrifna bi syarafatil Qur'an, sama aja muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Wa albisna bi khil'atil Quran, dan berilah pakaian kepada kami dengan pakaian Al-Quran. Kemudian wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Quran, dan masukkan kami ke dalam surga dengan syafaat Al-Quran yang kita baca. Nabi kan katakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Ya, hadis tersebut dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu wa arda. Kata Nabi, bacalah Al-Quran karena Quran itu pasti. Fa innahu, inna, pasti. Nanti kelak hari kiamat datang syafi'an, sebagai penolong. Makanya ngaji itu nanti apa yang kita kaji Quran itu datang menolong kita, bacaan Qurannya. Bacalah Al-Quran. Quran itu nanti akan, berarti seringnya kita membaca pasti akan ditolong, kan begitu? Bisyafaatil Quran.
wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirati. Ditulis tuh pulang adabinya ya, nggak ada harokatnya ya. Wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirati bi hurmatil Qur'an. Ya Allah, selamatkan kami. Afina di sini selamatkan ya. Afina bukan berilah kesehatan, bukan ampuni kami, bukan, tapi selamatkan kami dari setiap musibah, bala tusiyah, musibah, dari setiap bala, musibah dunia dan siksa akhirat. Bihurmatil Quran, dengan kemuliaan Al-Quran. Warham ustadana wa walidayhi wa kafatatullabihi. Ya Allah, sayangilah, rahmatilah guru-guru kami dan kedua orang tuanya dan seluruh tullabihi, murid-muridnya. Doa itu jangan pelit, ya kan? Sebab kita mendoakan guru juga mendoakan orang tuanya guru dan semua murid-muridnya. Itulah nilai-nilai Islam itu. Mendoakan itu jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah berkali saya, ya Allah berikan rezeki saya. Saya, yang lain yang dikasih doa, pelit amat. Warham ustadana, ya, warham ustadana wa walidayhi wa kafatatullabihi. Jadi gini, jamak taksir kalimat tolib itu ada tolabah, ada tullab. Ya, tolabah, tullab. Tolabah itu jamak plural juga, maknanya para murid. Sama dengan tullab. Ada lagi tolibat. Makanya kenapa? Wa tolabatana wa tolibatina. Oke ya? Tolabah dan tolibat itu bentuk jamak semua itu. Tolabah. Jadi kalau ada selawat itu kan ada saya mendengar yang kepanjangan pertamanya. Wa muallimina wa talabatana wa talibatina. Nah, to-nya itu jangan panjang pertama itu. Ya. Bukan wa talabatana wa talibatina, harusnya wa talabatana wa tolaba ya. Wa talabatana wa to, ya keduanya dua panjang. Wa talibatina biyomina hadza ila yaumil akhirah. Terus wa jami'a ummati Muhammadin ya rahimu ya rahman, dan seluruh, sayangilah ya, rahmatilah seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina. Nah, ini ya. Allahumma ja'al Qur'ana lana, itu kena anu nih. Kena air, kena tintanya, kena tangan. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Quran di dunia ini sebagai teman hidup kami. Oke? Sebagai teman. Quran kan temannya, teman hidup kami di dunia ini. Wa fil qabri munisa, dan nanti ketika di kuburan datang munis sebagai pemberi bahagia. Munisa itu apa? Memberi kebahagiaan. Ketika kita di kuburan, dia akan datang untuk menghibur kita, membela kita. Itu bacaan kita. Wa fil qabri munisa, wa fil qiyamati syafi'a, dan di hari kiamat nanti sebagai syafaat. Wa ala sirati nuru, dan ketika kita melewati sirat, jembatan itu, sebagai cahaya untuk mempermudah jalan kita. Jadi ini ada kiasan, Pak. Kiasan, semua orang itu bisa melihat jalan itu. Semua orang bisa melihat sirat, oke? Tapi kenapa di sini sampai wa ala sirati nuru gitu? Itu kiasan. Semua orang bisa menurut kan bercahaya, lihat tuh. Ini maksudnya apa? Sebagai cahaya penyelamat. Agar kita tidak tergelincir di jalan itu. Bedanya kalau orang yang terang jalannya itu bisa lewat dengan mudah. Orang yang remeng-remeng kan gitu. Bisa aja kepleset, bisa jadi gitu. Nah, makanya ini kiasan saja. Karena nanti semua orang akan melihatnya. Tapi nur itu adalah penyelamat, yang menyelamatkan. Ketika kita terang jalan kita pasti selamat. Wa 'alas sirati nura wa fil jannati rafiqa, dan bareng-bareng di dalam surga. Rafiqa, teman ya, teman dalam surga. Wa minan nari sitran wa hijaba, dan jadikan Quran itu yang kita baca menjadi sitran wa hijaba, sebagai penutup, sebagai satar. Satar apa? Aling-aling. Wa hijaba, dan hijab dari apa? Minan nar, dari api neraka. Wa ilal khairati kulliha dalilan wa imam, dan kepada seluruh ya, sebagai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dalilan sebagai bukti, wa imaman, dan imam gitu.
sebagai bukti bahwa kita tunduk kepada perintah Al-Quran gitu. Dan benar imam Al-Quran sebagai imam kita. Dan benar sebagai imam kita. Imam itu apa sih? Yang diikuti kan? Di Quran, hadis kan adalah imam buat kita, the way of life. Ya, Quran dan hadis itu adalah the way of life and structures for Muslim society. Masya Allah. Kita itu harus ke situ. Terus bifadlika wajudika, masya Allah, bifadlika wajudika wa karomika ya karim, dengan sebab kemuliaanmu ya Allah, wajudika dan kedermawananmu ya Allah, wa karomika dan lomanmu ya Allah, sama lomanmu ya Allah ya karim, zat-nya maha loman. Karim itu bisa loman, bisa mulia. Ngerti loman nggak? Ya. Allahumma hdina bihidayatil Quran. Ya Allah, berikan kami petunjuk dengan melalui petunjuk Al-Quran, gitu ya. Karena Quran kan hudan linnas kan hudanmu sebagai petunjuk. Tunjukinlah kami dengan petunjuk Al-Quran. Wa najjina minan nirani bi karamatil Quran, dan selamatkan kami. Najjina itu selamatkan. Wa najjina dan selamatkanlah kami dari neraka bi karamatil Quran, dengan sebab kemuliaan Al-Quran. Warfa' darajatina bi fadlilatil Quran. Ya Allah, angkat derajat kami dengan sebab fadilah Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapus, kafir itu hapuskanlah dari kami sayyi'atina, segala macam kesalahan kami, keburukan kami. Sayyi'at itu keburukan, sayyi'ah. Kalau sayyi'at bentuk jamaknya, sayyi'atun itu ada bentuk tunggal, sayyi'at adalah bentuk jamak. Jadi anna sayyi'atina, ya, sayyi'atina bisa itu kesalahan, keburukan apapun, yang besar, yang kecil, yang terang-terangan, yang tersembunyi, semua sayyi'at itu. Ya Allah, hapuslah semua keburukan-keburukan kami bitelawatil Quran, dengan sebab bacaan Al-Quran yang kita baca. Oke, ya adalah fadli. Kafir itu dikubur. Kafir itu dihapus. Bukan Kafir dikubur. bukan. Kafarat Ya, ya. di sini wa kafir 'anna sayyi'at, hapuslah, leburkanlah gitu semua keburukan kami, kesalahan kami, dengan sebab bacaan Al-Quran. Makanya ada uang kafarat itu. Uang Kafarat kafarat itu itu penghapus ya. penebus, menghapus. Kafaroh namanya. Masalah. Kafarat. Masalah juga. Masalah itu Kafarat itu iya. nebus kayak Masaha kayak penghapus tiket namanya. Masahah bahasa Arabnya itu. Masahah, penghapus itu besarnya masaha. Masaha itu menghapus. Oke. Sama. Bedanya Bedanya masaha itu sama ini. Oke. Sinonim apa? Enggak. Beda. Gini Pak, ada ini ulama aja, sebenarnya sama intinya ulama aja. Bahasa ulama. Antara menghapus dengan kalimat kata ghafara atau maghfirah dengan afun, kan sama aja. Wa'fu anna, ampuni kami. Waghfir lana, ampuni kami. Maksudnya tapi kenapa Allah menempatkan dua kalimat? Tentu kan ada hikmahnya. Tapi kita sok mengartikan itu. Semua dalam bahasa Indonesia sama. Wa'fu anna, waghfir lana, maafkan kami, ampuni kami. Ya maafkan, ampun sama aja ditolerir gitu. Nah, kata ulama nih begini. Kalau kalimat ma'afun itu pengampunan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menutupinya. Kalau maghfirah itu dengan cara menghilangkannya. Jadi gini, kalau sampean tulisan salah di tip seret, namanya afun itu. Kira-kira di balik tip ada enggak? Ada. Tapi kalau maghfirah, hilang semua. Maghfirah itu hilang. kayak nggak pernah ada. Kan nggak pernah ada. cuci habis. Tapi kalau afun kalimatnya, maka dia ada. Tapi intinya sama Pak. Mau ditip mau dibuang ya nggak ada, udah. Jadi orang bakal masuk surga itu, diampuni semua itu. Kayak kita ini kan banyak dosa-dosanya nih. Ya, diampuni oleh Allah. Dan itu ditutup seret, mungkin bisa jadi tip nggak kelihatan dosanya gitu. Tapi sama aja, berarti tidak terlihat kan nampak dosa kita. Sudah diampuni kan? Tapi melalui afun itu sama aja. Dihilangkan atau ditutup sama, menyelamatkan. Makanya wa'fu anna, waghfir lana, ditutup mau dibuang terserah Gusti pokoknya. Wa'fu anna, waghfir lana gitu. Oke ya. Itu ulama mengartikan seperti itu. Di antaranya ada pengertian-pengertian lain. Allahumma tahhir qulubana, ya Allah bersihkan, sucikan qulubana hati kami.
Allahumma tahhir qulubana. Makanya disebut toharoh, ya. Toharoh itu apa artinya? Bersuci. Allahumma tahhir, sucikan qulubana, hati kami ya Allah, dari sifat-sifat madmumah, dari sifat-sifat yang tercela, ya, dari yang tidak baik. Tahhir qulubana wastur uyubana. Uyub itu bahasa Arab, aib. Aib itu orang misalkan aib, itu aib. Aib itu aib. Uyub itu cacat. Ya. Wastur, tutupilah uyubana, cacat kami, kesalahan kami, ya cacat lah, kesalahan kan, kekurangan ya. Wasfi mardona. Wah. Wasfi mardona, sembuhkan siapapun yang sakit ya di antara kami ini. Yang sedang sakit di antara kami ini, keluarga kami, paman kami, bibi kami saja sakit, sembuhkan dengan barokah khatimul Quran. Oke? Waqdi duyunana, dan berikan kami kemampuan untuk bisa membayar hutang-hutang kami. Oke? Masa Gusti Allah akan bayar? Waktu bayarlah duyunan hutang-hutang kami ya Allah. Enggak, maksudnya enak aja kamu yang hutang, yang bayarin. Waktu kan mana, kalau kita maknain gitu ya, waktu kan ya Allah bayarkanlah atau bayari, penuhi duyunana, utang-utang kami itu. Kita yang utang, nyuruh pangeran, kurang ajar nih. Waktu duyunana, ya Allah berikan kami kemampuan ya untuk bisa membayar hutang-hutang kami. Wabayid wujuhana, dan putihkan wajah-wajah kami. Di Quran itu ada yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Di akhirat nanti ada orang yang bermuka cerah putih dan ada yang hitam kelam. Yauma di hari di mana tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Di akhirat nanti. Terus apa tuh tulisannya? Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Falamma swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum wadukul azam ya kuntum takfurun. Malaikat faman ladzi swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum wa antum takfurun. Terus kasihan Pak Wisnu itu ngantuk. Masih kuat. Lihat Pak Minu udah 5 watt. 5 watt kiap. Wis, Pak Pino merem baik, gak apa-apa. Oli dongannya malaikat. Rahmat malaikat. Allahumma ampunilah si pengantuk itu ya Allah. Ampuni pengantuk. Iya, sayangilah pengantuk. Iya, malaikat pasti doanya sebenarnya ngumpul bareng kan? Iya. Dapat doa. Nah, terus mana tadi? Darajat. Warfa darajatina. Ya Allah, angkat derajat kami. Hei, derajat. Kenapa sering kita minta derajat? Di Quran itu kata derajat itu biasa disandingkan dengan sebuah ada sesuatu yang membuat dia menjadi naik derajatnya di Quran nih. Contoh, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya. Biasanya Allah mengangkat derajat seseorang itu karena ada sesuatu yang spesifik. Nah, di situ spesifiknya adalah keilmuan. Di ayat tadi ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah tuh angkat derajat seorang mukmin dibanding orang yang tidak beriman. Itu umum kan? Tapi ditambah lagi keduanya walladzina utul ilma darajat, dan orang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Orang beriman belum tentu berilmu kan? Nah, bedanya antara orang berilmu dengan tidak itu. Orang kita banyak orang beriman, orang muslim biasa beriman semua nih. Tapi di sisi Allah beda antara yang berilmu dengan yang tidak. Yang berilmu ini derajat sudah tinggi daripada yang beriman, derajat jelas lebih tinggi daripada yang tidak beriman kan? Manusia ini. Tapi ada lagi di antara beriman yang ditinggikan derajat daripada yang lain, yaitu dengan ilmu. Nah, di sini kita ini. Awas nih, warfa'tu darajatina. Ya Allah, angkat derajat kami. Kita mungkin tidak punya sesuatu yang spesifik seperti keilmuan. Misal, ya. Allah, saya nggak mungkin dapat derajatnya. Wakaitnya juga bicara tentang ilmu. Saya nggak punya ilmu ya Allah. Gitu kan? Nah, Allah mengangkat derajat seseorang itu dari hal yang spesifik. Anda punya amal, kita punya amal, sesuatu yang amal yang itu spesifik sifatnya, entah istiqomahnya, entah karena dermawannya kita, entah karena keikhlasan kita dalam beramal dan sebagainya, itu bisa diangkat derajatnya, bukan dari segi ilmu juga, bukan dari segi ilmu saja, dari amal yang lain. Banyak sekali hadis yang menunjukkan bahwa bukan hanya ini derajat orang naik lebih tinggi itu, banyak sekali. Contoh sakhawah, kedermawanan, itu hebat sekali. Nabi katakan begini, as-sakhiyu qaribun minallah. Udah jelas itu, qaribun
minallah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribum minan nas, qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar. Nah, sebaliknya, orang yang pelit, al-bakhil, ba'idum minallah. Sama muslimnya nih, sama mukminnya ini, tapi kenapa kok ini dekat, ini jauh? Tapi tingkat ada derajat di situ kan? Dari mana itu berarti? Dermawan dari ilmu kan? Bukan dari ilmu, itu dari sifat dermawan. Quran surat Al-Munafiqun terakhir itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa la khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Karena itu bukan sholat, fa asaddaq, saya akan bersedekah ya Allah, tahan dulu, jangan aku matikan dulu, aku ingin bersedekah. Itu tingginya salah satu amal yang bernama sedekah atau memberi orang. Quran mengabadikan kalimat itu. Kata Allah gimana? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhir-akhir kalau udah waktu datang mati. Saking pengen sedekahnya gitu. Ya Allah jangan mati dulu. Enggak bisa kalau udah anu. Tuh, kita harus itu sebagai kesadaran buat kita agar benar-benar jangan sampai kita pelit. Itu, ya. Nah, tinggi sekali orang yang Saya izin duluan ya. Oke, monggo. Menjemput Monggo. keluarga. Masya Allah. Allah, itu tadi Pak. Kak Irfan. Hati-hati Pak. Udah minum kopi belum? Oh, udah. Hati-hati. Oke, monggo. Assalamualaikum. Salam. Oke. Maka tadi warfa dari mengangkatnya Allah derajat itu bukan hanya dari tadi yang kita contohkan dari Al-Quran ilmu, tapi juga banyak amal-amal lain yang jelas bentuknya seperti kedermawanan tadi. Ya. Terus warfa darajatina, warham aba'ana, waghfir ummahatina. Ya Allah, rahmatilah, sayangilah aba'ana, bapak-bapak kami, leluhur kami dari sisi ayah. Waghfir ummahatina, dan ampuni ibu-ibu kami dari kesana, nenek moyang tuh, bapak-bapak, ibu-ibu gitu, arah kesananya. Didoakan semua oleh kita. Itu anak soleh tuh begitu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya dan kesananya, kakeknya, buyutnya, doakan juga tuh. Karena kita lahirkan dari bapak saya. Bapak saya itu dari kakek saya. Kakek saya terus ada darah, ada maninya, maka itu kita doakan sana. Wa aslih dinana wa dunyana. Ya Allah, perbaikilah keadaan agama kami wa dunyana dan dunia kami. Gini, din itu ada dua makna. Din itu ada akhirat, hari akhir, din. Ada mana agama. Oke ya. Dinul Islam apa artinya? Agama. Quran mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Ya Allah. di sisi Allah adalah agama Islam. Sekarang surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Apa itu artinya? Hari kiamat. Hari kiamat. Sama-sama din kan? Maliki yaumiddin. Ad-din. Sama. Maliki yaumiddin. Yang memiliki, yang menguasai, yang mempunyai yaumiddin, hari akhirat, hari pembalasan, hari akhir, hari kiamat. Ad-din. Kalau tadi din kan agama. Nah, ini lihat di sini. Wa aslih dinana wa dunyana. Ketika lafal din disambungkan dengan dunia, berarti din ini mananya apa nih? Agama. Mananya apa din di pertama nih? Akhir. Oh, akhir. Masalah-masalah akhirat kami ya Allah. Dunianya masalah-masalah keduniaan kami, finansial kami, kehidupan dunia keduanya nih. Kalau dinana masalah-masalah akhirat kami. Ya Allah, nanti semuanya baik semua di akhirat nih. Ketika masyar, ketika mizan, ketika timbangan, ketika hisab, semua dalam keadaan baik di sana ya Allah. Wa dunia, begitupun dengan masalah dunia kami. Jadi ketika disambungkan dengan dunia berarti isinya adalah akhirat. Oke, lanjut. Tapi ada doa lagi yang dinana wa dunya yang jelas disebutkan juga ada gitu. Tapi ini kan tidak ada yang lainnya kan? Wasyatit syamla a'daina, ya hancurkan, pecahkan syamla a'daina, kelompok musuh-musuh kami. Cerai-beraikan syatit syamla a'daina, ya. Kelompok ataupun pasukan musuh-musuh kami. Apa sih bahasanya? Sindikat. Lah gitulah pokoknya. Mereka yang kumpul nih, pecahkan. Biar tidak punya kekuatan lagi. Kayak gitu. Karena orang yang berkongsi, orang yang bersatu,
Jangankan dalam hal yang sehat, yang buruk pun dia akan kuat. Korupsi berjamaah, kuat kan, berjamaahan. Kuat. Jadi bukan hanya dalam soal kebaikan, keburukan kalau bersatu kuat dia, susah dikalahkan. Makanya di Quran doanya wasyattid syamla a'daina. Yang bersatu itu kuat, pecah-pecahkan biar nanti enggak kuat lagi. Persekutuan. United. Union state, union. Ini kopling. Kopling. Oh iya. Batu baterai ini. Pepatah mengatakan kebenaran itu pasti menang, gimana terus? Iya. Apa? Oke. Terus? Iya, sudah pasti, Pak. Sudah pasti. Yang namanya beruntung pasti dia menang. Menang secara hakiki ya, secara hakiki. Contoh nih, saya mendolimi orang nih. Wah, susah banget didolimi orang nih, menjahati orang ya, susah. Itu berhasil kita, menang, berhasil, tak menang, tetapi dalam keburukan, ya kan? Paham nggak? Apakah dia benar sebagai orang yang apakah orang yang didolimi itu kalah? Kan enggak. Atau dia sendiri yang kalah, karena dia kalah dalam menghadapi mengendalikan nafsunya. Kayak gitu. Dia itu kalau bukan hebat, makanya ar-rabih fi syarri khasir. Itu pepatah Arab itu. Ar-rabihu fi syarri khasirun. Orang yang beruntung, rabih, di dalam keburukan adalah khasirun, rugi. Iya kan? Iya. Orang yang beruntung di dalam keburukan, menang dalam keburukan, kejahatan, dia adalah orang yang rugi. Kata pepatah Arab kayak gitu. Hak itu menang terus berarti. Jadi kita tuh kalah sebenarnya, bukan menang itu, kalah. Yang menang itu yang dia bisa berada dalam hak. Makanya kenapa doanya Nabi, Allahumma arinal haqqo. Bukan hanya itu, lanjutannya. Warzuqna tiba'ah. Hebat sekali. Orang tuh mudah, Pak. Melihat kebenaran itu mudah. Sebenarnya mudah. Tapi untuk mengikuti kebenaran itu yang sulit. Tahu nih, tahajud itu adalah sesuatu yang hak yang bisa dekat dengan Allah. Tahu. Tapi warzuq ya Allah, berikan Iya, berikan kami Allah warzuqna tiba'ah, supaya saya bisa mengikutinya itu. Ya, pertama tadi sebab begini, dalam kehidupan ini ya. Ingat kayak MZ itu, ada yang madu yang sulit. Kalau madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, address-nya jelas. Yang sulit kalau madu yang racun bermerek madu. Kita ini kadang-kadang kelihatannya baik, benar, tapi ternyata buruk gitu kan. Makanya kenapa doa tadi Allahumma aril haqqo. Yang benar itu nyata-nyata terlihat benar. Jangan samar. Jangan tertipu kita. Jangan tertipu casing. Itu hak-hak. Gitu. Ada orang memoles gitu kan. Padahal dibusuk di belakangnya. Ya Allah, supaya kita tahu bahwa itu busuk. Itu benar. Allahumma haqqo. Setelah itu warzuqna tiba'ah. Berikan kami kekuatan. Urzuqna itu kekuatan, Pak. Beri kami kekuatan supaya bisa mengikuti kebenaran itu. Terus yang keduanya wa arnal batila sama aja dengan tadi. Yang batil itu batil. Walaupun dibungkus yang sesuatu yang benar, yang indah, yang hak, yang benar kelihatannya. Tapi kalau batil, ya Allah tolong itu perlihatkan saya itu batil. Wa arnal haq wa arnal batila warzuqna ajtinabah. Apa ijtinabah? Jauh. Jadi kita betul-betul hak dan bisa ikut yang hak. Batil dan jauh dari yang batil. Wala taqtumul haqqa bil batil. Oke, jangan campur adukan kira-kira terpisah. Lanjut. Mana tadi? Wa'as mana tadi? Wasyattid syamla adaina wahfad ahlana wa amwalana wa biladana. Subhanallah. Doa ini kebas semua, sapu semua. Wahfad ahlana, ya Allah, jaga, lindungi keluarga kami. Wa amwalana,
harta benda kami, usaha kami. Amwal itu banyak nih, usaha, bisnis. Ya, apalagi omset kami. Amwal tuh sawah kami, hotel kami, saham kami, amwal tuh bentuknya, mobil kami semua yang Hotel dijaga. kan. Wahfad ahlana Amin, amin, amin. wa amwal, ahlun untuk keluarga, ya istri, ya anak, ya orang tua, semua minta dijaga ya Allah. Keluarga kami semua dijaga. Wa amwalana, dan semua usaha kami. Wa biladana, dan juga tanah air kami. Min jami'il afati wal amrodi wal balaya, dari semua, seluruh afat, musibah, bahaya, topan, macam-macam lah. Wal amrodi, dan penyakit-penyakit, wal balad, musibah-musibah. Bala itu belai, orang Jawa bilang belai. Bahasa Arab itu. Balaun, bala itu bahasa Arab. Balaun itu belai. Balaya itu bentuk plural, jamak balaya. Baladna, negara Balada kami. susu. Negara kita. Baladna kan negara, nah kan kami. Itu negara kami. Balada susu. Baladna apa? Susu. Laban, banyak baladna. Yogurt. Baladna sih apa ya, susu. Padahal bukan, sama aja dengan welcome itu. Injakan kaki itu welcome. Welcome. Min jamil afati wal amrod, dari penyakit, dari musibah, amrod penyakit, dan belai, musibah. Entah itu apanya, gunung meletus, banjir dan sebagainya. Terus doa terus, wal bala, dan musibah belai seperti covid, amrod itu kan, amrod, covid, wabah penyakit. Wathabbits aqdamana, tegakkan, kokohkan langkah kami ketika melewati sirat. Aqdamana ini nanti di akhirat nih, wathabbits aqdamana ya Allah. Aqdam itu maknanya adalah makan, asal mananya. Tapi supaya dikokohkan langkah kita melewati sirat. Masya Allah. Wathabbits aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Berikan kami kemenangan menghadapi orang-orang kafir, atau kemenangan. Bihurmatil Qur'anil azim, dengan sebab kemuliaan Al-Qur'an. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Terus Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Artinya, Allahumma, ya Allah, irhamna bil Qur'an, berilah rahmat kami, kasih sayang kepada kami dengan sebab Al-Qur'an. Waj'alhu lana imaman, jadikanlah kami ya Allah Quran itu sebagai imam bagi kami. Kalau imam kan diikuti, ya. Supaya betul-betul kami ini menjadi makmumnya Quran. Quran jadi imam. Quran kan mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah. Quran gitu ya. Kita sebagai makmum nih. Kata Qurannya salat, zakat. Ini ulama makmum kami ikut baik, ikut. Nah, jadikan Quran sebagai imam bagi kami. Oke? Kemudian Allah merahmati Quran wa Allah merhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran, sebagai cahaya. Cahaya dalam hati kami. Cahaya agar kami hidup dengan baca Al-Quran itu. Jangan sampai mati, jangan sampai gelap, jangan sampai berkarat. Makanya Nabi katakan pada dalam sebuah hadis ini begini, al-qulubu itu bisa ya tasda'u kama tasda'ul hadid. Hati itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Sahabat takut. Qalu wa ma jila'u ya Rasulullah. Apa alat untuk mengkilatkannya Rasulullah? Hati ya, kalau hadis mah gampang. Dua kata Nabi. Yaitu apa? Dzikrul mauti wa tilawatul Quran. Sering mengingat mati dan sering membaca Al-Quran. Dua hal ini akan bisa menghidupkan hatimu, mengkilatkan kembali karat yang berkarat hati. Hati yang berkarat, hati yang gelap, hati yang malas dalam kebaikan, hati yang kurang bercahaya. Dua, sering kau ingat mati, hatimu akan hidup. Sering baca Quran, hatimu akan mengkilat kembali. Oke? Oke.
pengen hidup 1000 tahun lagi. Wah, gimana artinya dia pengen dunia kan? Kalau hidup 1000 tahun lagi nggak bagaimana ingat mati dia? Ingat panjang gua pokoknya 1000 tahun. Bacanya bukan Quran, koran. Quran apa koran ini? Koran mau dibaca. Ya sudah, baca koran. Ambisinya 1000 tahun. Gimana hati mau mengkilat kan ya. Dah lanjut. Sebenarnya kita tuh ya boleh kita punya cita-cita tentang dunia. Ada saat-saat kita di mana kita juga berbalik ya, bertafakur, bermuhasabah. Kalau munajat sebelum subuh, pikirkan itu nanti kita akan balik semuanya kan. Balik ke rumah kita. Rumah kita itu bukan di sini. Rumah kita bukan di sini, di surga. Nabi Adam itu surga bapak kita itu. Amin. Kita tuh balik ke sana. Makanya nggak ada kalimat-kalimat selamanya tuh. Makanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus kan balik. Karena rumah kita di sana. Ini berarti bukan rumah kita dong. Kalau raji'un kan rujur. Rujur itu apa? Balik, rujuk. Ya rujuk bahasa Arab itu rujuk itu orang. Ayo rujuk kembali setelah cerai. Balik lagi. Berarti ini kata-kata rujuk itu berarti dia sudah pernah sebelumnya kan menikah kan? Nah, kita ini rujuk balik nih berarti bapak kita sudah pernah sebelumnya di rumah kita di surga Adam itu kan. Kita rujuk. Makanya Quran mengatakan innalillah, kita ini innalillahi karena Allah, wa inna ilaihi dan kepadanya pula kita akan kembali. Ya itu karena kembali pulang. Makanya kenapa didoakan Nabi ketika subuh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Nusyur apa artinya? Balik sana, kembali. Jadi rumah kita ini bukan dunia ini. Ini bukan rumah kita. Ingat itu. Jangan sampai terlena, nggak bisa balik nanti. Padahal nanti kita akan mati. Ternyata kita salah jalan, bukan rumah kita nanti. Rumahnya Abu Jahal, rumah di sana rumahnya orang lain, rumahnya setan dedemit. Salah jalan kita ini. Makanya balik ke Bogor. Gitu. Masya Allah. Jangan sampai salah jalan. Aduh. Rumah kita bukan di dunia. Makanya Imam Ali mengatakan nih, ad-dunya daru mamarin. Wal akhiratu darul qaror. Dunia ini daru mamar. Tempat lewat doang untuk ngopi. Kata Imam Ali itu. Ngopi. Daru mamar. Cuma lewat. Wal akhir darul qaror. Akhirat itu adalah tempat yang tetap. Jalan kita. Jalan ini kita ke sana. Jangan sampai di sana kita salah alamat. RT 5, RW 6 kita masuk ke RW 10. Loh, beda lagi nih. Lanjut. Jangan sampai salah jalan. Nah, untuk mencapai jalan itu dikasih rambu-rambu, iya kan? Quran, hadis, sana untuk selamat tuh. Puasa, zakat dan sebagainya, baca Quran ya, yang baik ya kepada orangnya, jangan zalim ya. Ini jalan-jalan menuju surga ini. Lah kita sholat ya, sana. Enggak mau, zakat ya, no. Gitu kan? Ya, jangan zalim, wah tukang zalimin orang. Jalan disuruh ke sana banyak ngancalnya. Ya enggak nyampe rumah. Surga itu di sana, rumah kita di sana tuh jahanam, jahim sana. Disuruh ke sana, rambu-rambu sudah ada tuh. Sana. Dia yang nganclak ke sana. Balikin. Kalau kita yang tidak amanu, udah berhentilah. Itu ada amanu. Mau apa lagi ke sana nih? Amanu. Suruh ke sana. Kita amanu tapi ikutnya ke sana. Rame-rame. Kan banyak orang rame-rame ke sana. Kita jangan ikut-ikutan. Jalan kita ke sana. Udah capek ke sana katanya. Harus bangun malam, harus zakat, harus ngaji, harus sedekah, harus puasa, capek ke sana. Lah enak-enak semua orang keberhasilan harus capek dengan perjuangan. Hidup itu perjuangan. Harus diniatkan dalam menggapai ridho Tuhan. Ding. Jadi kita harus berjuang. Ya nggak mau berjuang ya jangan nggak mau berkorban jangan berjuang. Terus mau dapat apa? Semua harus ditempuh dengan pengorbanan, kegigihan, kesungguhan. Dah ketinggalan kita kafilah yang sudah masuk ke sana, para sahabat anbiya, para aulia, para ulama sudah menuju ke sana. Kita masih tertinggal di sini. Ayo ikut ke sana. Mana tadi? Wahfaz ahlana wa amla ini nih. Naik ke atas. Wa nuron wa hudan wa rahmah. Udah.
Allahumma dzakirna minhuma nasina. Ya Allah, ingatkan kami minhuma nasina, dari Al-Qur'an apa-apa yang kami lupa. Sering baca doa ini nih yang otaknya barlen. Ngerti barlen? Bubar kelalen. Ingat di sini karena lu lagi ngomong ini bacanya ingat. Udah keluar bablas hilang kabur. Barlen. Bubar kelalen. Ya Allah, jangan sampai jadi otaknya kayak gitu. Masuknya susah nih. Masuk susah. Keluarnya pelong gampang banget. Ngaji supaya paham, supaya apa? Susah ngapalin supaya pahamnya. Udah paham, udah masuk. Udah balik ke rumah. Enggak, gampang sekali lupanya. Masuknya susah, tapi keluarnya gampang. Yang enakan slek. Tutup, susah keluarnya. Otaknya cerdas. Imam Syafi'i kalau mau jalan tutup kupingnya. Tutup, ya Allah, tutup. Karena apa yang didengar, tong. Otaknya briliannya, nangkep kabeh. Subhanallah, jangan sampai Allah dengar yang buruk-buruk. Masuk semua tuh. Saking cerdasnya otaknya, briliannya Imam Syafi'i. Terus Allah madzakirna wa 'allimna minhum ma jahilna. Ya Allah, ajarilah kami apa-apa yang kami tidak ketahui. Ini bahasa apa? Bahasa halusnya. Sesuatu yang tidak kami ketahui. Bukan kami goblok, bukan. Goblok itu jahil kan goblok. Bahasa halusnya tidak mengerti, tidak kami ketahui. Masya Allah. Wa 'allimna minhum ma jahilna. Jahil gitu kan? Kalau mau halus ya gitu jahilna. Kamu tuh orang masih belum mengerti. Apa sih artinya? Goblok bilang gitu kan. On kamu tuh gitu. Ya, kasarnya kan jahil tuh gitu. Bahlul. Makanya kun aliman kata Nabi, wala takun jahilan. Jadi kamu orang yang berilmu, wala takun jahilan, jangan kamu jadi orang bodoh. Itu tingginya ilmu. Kun aliman wala takun jahilan. Jadi orang alim, jangan jadi janggitan katanya. Kun aliman wala takun janggitan jahilan. Lanjut. Wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu. Ya Allah, berikan kami kemudahan ya. Tilawat untuk membaca Al-Qur'an ana al-laili wa atrafan nahar, siang malam. Supaya kami bisa terus baca Al-Qur'an Gusti, paringan gampang. Ya, kiyeng tuh. Jangan malas baca Quran tuh. Diparingi kayak gitu. Terus waj'aluhana hujjatan ya rabbal. Hujjah itu pembela. Udah gitu aja, pembela. Waj'al lana hujjatan, jadikan Quran sebagai pembela buat kami nanti pada hari kiamat nanti. Pembela. Makanya Imam Ghazali dijuluki apa? Hujjatul Islam, pembela Islam. Ribuan orang filosof pada masuk Islam. Orang ateis masuk Islam gara-gara Imam Ghazali. Luar biasa. Jadi ini bukan hujah, jadikan dia hujah bagiku buat berdebat gitu. Enggak, aku jadi pembela. Sebagai pembela. Wajah lana hujjatan, membela kami nanti di akhirat. Karena kita sering membacanya, karena Quran jadi imam kami kan, kira-kira datang nanti di akhirat sebagai pembela kami kayak gitu. Sudah kami jadikan imam, kita nurut kan sama Quran, ngalor ngidul gitu. Semoga dia kelak menjadi hujjah bagi kami. Ya gitu. Lanjut. Allahumma, nah ini nih yang sering dianu nih ya. Kalau baca Quran selesai, kata Quran tuh baca Quran, baca ini nih. Allahumma balligh wa ausil thawaba ma qara'nahu ya wa nura ma talawnahu ba'dal qabul minna. Ya Allah, sampaikan ya. Balligh itu dari tabligh. Tabligh kan Sama tablet. ya cuma tabligh. Atau kalau orang yang menyampaikan namanya apa? Muballigh. Ya kan? Muballigh. Itu orang yang menyampaikan, itu sifatnya pelakunya. Kata dasarnya tabligh. Oke, baligh itu fi'il amar. Ya Allah, sampaikanlah. Oke, wa ausil, tepungkan. Oke, tepungkan. Baligh wa ausil, sampaikan dan tepungkan. Ini apa ya tepung, sambungkan. Thawaba ma qara'nahu. Thawaba apa? Pahala. Kalau thawab baju. Kalau thawab baju, thawab pahala. Ya Allah, tepungkan, sampaikan pahala apa saja qara'nahu yang kita baca, wa nuru ma talawnahu, dan cahaya atau ya apapun yang kami baca juga sama badal qabul sebagai amal yang diterima minna hadiyatan, dari kami ini semua hadiyatan sebagai bentuk hadiah pahala itu
ila ruhi sayyidina Muhammadin. Pertama untuk junjungan kami gitu kan. Untuk Rasulullah dulu, ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala ruhi jami' ikhwanihi, untuk saudara-saudara nabi minal anbiya'i. Siapa mereka? Para nabi wal mursalin, itu kan saudara nabi semua kan? Nah, saudara sebagai nabi dan utusan. Minal anbiya'i wal mursalin. Terus shalawatullahi wassalamuhu alaihi majma'in. Salawat dan salam Allah teruntuk mereka semua, para anbiya dan mursalin. Kemudian wali arwahi alihi, juga untuk para arwah tuh bahasa jamak. Ruh adalah bentuk tunggal, arwah dan ruh. Makanya kalau satu orang ila ruhi. Kalau banyak yang mau disebut nih, bil arwahi abaina umat gitu. Arwah. Kalau ruh satu orang. Oke. Lanjut, wal arwahi alihi, dan juga untuk ruhnya keluarga Nabi, wa uladihi, putra-putra Nabi, wazwajihi, istri-istri Nabi, washabihi, sahabat-sahabat Nabi, wasba'ihi, pengikut-pengikut Nabi, wa jami'i dzurriyyatihi, dan seluruh keluarga besarnya nanti ke bawah dzurriyyah nih. Ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, semoga ridho Allah atas mereka semuanya. Kemudian wala ruhi ustadina, juga pahala itu teruntuk ya guru-guru kami. Wa ila jami'i tullabi wa ikhwanihi, sama ya, untuk ruhnya seluruh para santri dan saudara-saudaranya. Tulab itu santri, para santri. Wala hawabaina, dan juga untuk ruhnya bapak-bapak kami, ummahatina, ibu-ibu kami, wa ikhwanina, saudara kami, wa akhwatina, saudara-saudara kami. Kalau ini nih, kalau yang sebelumnya nih ikhwanina, saudara laki-laki, oke? Wa akhwatina, akhwat, perempuan ya. Wa auladina, anak-anak kami, wa qribaina, kerabat kami, wa ahibbaina, kekasih-kasih kami, orang-orang terkasih kami. Wa asdiqaina, teman-teman kami, asdiqa, sodiq, asdiqa, wa asatidina. Asdiqa itu sodiq, ya, sodiq itu teman. Tahu sodik kan? Udah jenggot. Friend. Sodik yang di dangdut itu sodik. Oh, iya. Monata. Cak Sodik. Masih bersama Sonata. Sodik. Indra. Sodik. Yo, kita rame-rame. Wow, kanceleng dut. Kentut sodik monata. Masih ada Masih lah saya. yang kemarin itu nyumbang lagu di NU kan ya? Sodik bukan? Iya, Cak Sodik, betul. Sahe. Satu abad itu kan? Iya, Sahe. Gimbal itu rambutnya. Iya. Baik, berarti berbahagia semoga untuk Anda semua kali ini bersama Monata. Cak Sodik. Untuk Anda semua. Ding dong, jeng dong. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali. Kalau naik sumber kencana atau atas pasti. Sumber. Wa ila arwahi, lanjut. Wa asatidina, ustaz itu tunggal mufrad, asatid itu bentuk jamak, asatidina. Wa masyayikhina, masyayikh para guru-guru kami, syekhun guru, syekh itu guru, masyayikhina guru-guru. Masyayikh boleh, masyayikh pakai hamzah, masyayikh boleh, syuyukh banyak besar dia jamak taksir itu banyak pecahan-pecahannya. Oke, lanjut aja, enggak usah mikirin gitulah. Masyayikhina, guru-guru kami, waliman kana lahu haqqun alaina, dan mereka yang punya hak atas kami. Boleh ashabil huquqi Nah, alaina. iya. Kalau anak, istri, ya sebagai orang yang di bawah tanggungan kita. Ya, gitu ya. Ampuni semuanya. Doa kena semua ya. Sampai semua, sampai anak cucu, teman, saudara, anak turunan, bapak-bapak, ibu, leluhur lah. Kena semua. Wali arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat. Wah, udah habis semua langsung. Ya, kepada seluruh kaum muslimin, nyebutnya susah kan? Wali arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum, baik yang hidup wal amat maupun yang sudah mati. Yang hidup saat ini doakan tuh. Al ahya'i minhum al amat, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Terus pahala dikasih. Ya qadiyal hajat, wahai Allah Maha yang mengabulkan hajat. Oke. Wa ya mujibat da'wat, yang menjawab doa. Istajib doa'ana.
ya kabulkan doa kami. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai zat yang arhamur rahimin. Tidak ada yang lebih ya daripada Allah yang arhamur rahimin itu yang paling sayang, yang paling tinggi kesayangan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya kalau sholat udah selintirnya sholat salam, sholli salim. Tapi kalau sampai nulis sholli wasallim, lamnya itu tidak boleh ada ianya. Sholli kasro aja. Lamnya biasa gitu, lam biasa kayak pancing itu. Sholli fi'il amar itu sholli. Kalau sholat mesti ada Ya. kayak gitunya, alif maksuronya kayak gitu. Sholat itu pasti. Kalau sholli tidak boleh ada itunya, ya. Nah di sini kan sholat tuh wasolla, nah ada itunya kan, thread gitu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biyadil faqir Muhammad Fuadi Abdullah ghafarallahu wa liwalidayhi wa masyayikhi amin. Tenajar Lor Kertas Maya Indramayu Jawil Ghorbiyah. Jawa itu Jawa Barat. Ya. Ghorbiyah. Indonesia. Iya kayaknya mah. Jawil Ghorbiyah. Ya enggak, alam